Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya ini aku anakmu, layakkan
adik-adik Pasikit. Di sini ada Kak Febri yang hari ini akan memberitahu apa sih cerita hari ini, Kak. Makanya kita sekarang mau ngapain lah? Udah dulu ya. Yuk, kita lipat tangannya dan tutup matanya. Tuhan, terima kasih Tuhan atas kasih karunia-Mu dan juga penyertaan-Mu pada kami Tuhan sepanjang minggu ini. Dan sekarang hari Minggu ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kami mau lebih bersukacita lagi, mau duduk diam, mau lebih jadi anak pendengar-dengaran. Terima kasih Tuhan Yesus, pimpin kami, tuntun kami supaya kami dapat menangkap apa yang kami pelajari hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, sertai kami. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, kan kita udah doa dan kita mau cerita apa hari ini? Kita masih ngomongin tentang kasih. Apa sih itu kasih? Kasih adalah menunjukkan kepada orang lain betapa berharganya mereka bagi kamu. Sekali lagi ya kita baca, kasih adalah menunjukkan pada orang lain betapa berharganya mereka bagi kamu. Nah, sekarang di minggu ini kita akan belajar tentang penciptaan. Nah, berarti adik-adik tahu dong kita dari mana belajar kitabnya? Yes, dari Kejadian pasal 1 sampai 2. Kita mau ingat-ingat kembali, kita mau tahu lagi apa yang Tuhan ciptakan dari awal sampai akhir. Dan apa hubungannya sama kasih, Kak? Nah, kita mau nonton dulu di video berikut ini ya. In the beginning, when God began to create the heavens and the earth had no form and was void. Darkness covered the face of the deep, while a wind from God swept over the face of the waters. Let there be light. God saw the light was good, and He separated the light from the darkness. This is the day, and this is the night. It was the first day, and then came the evening, and then the next day morning. Let there be a firm ceiling between the waters, and let it separate waters from waters. And I called this ceiling as sky. It's the third day. God continues with His creation. Let the waters under the sky be gathered into one place, and let the dry land appear. At the moment the whole water around gathered into one place, and there came the dry land from the bottom. This is earth, and this is the sea. God saw that it was good. He still had many plans to do further. Let the earth produce vegetation, plants yielding seeds, and fruit trees of every kind on earth that bear seed in it. Oh, do you know what happened then? With that single word of God, the whole thing got changed. The barren land turned into green forest within seconds. God, the Creator, had definite plans to perform His task. You know, He is the most supreme artist ever. So He continued His work further. This is what happened on the fourth day. Let there be lights in the ceiling of the sky to separate day from night, and to serve as signs for the seasons, days, and hours. And let these lights in the sky shine above the earth. God made two great lights, the bigger light to govern the day, and the smaller one to govern the night. This is the sun, and this is the moon.
At the end of the day, God saw that this was great. The earth seemed so beautiful with all the decorations in different colors. Then started the 5th day. Let the waters bring forth an abundance of living creatures everywhere. Let the earth produce living animals according to their kind, birds, cattle, creatures that move along the ground, and wild animals according to their own kind. Wow! This was a tremendous change in the whole of the earth, my dear friends. It was so thrilling to see the diversity of animals from the tiny worm to the gigantic dinosaurs and mammoths. God saw that everything seemed good and was working pretty well so far. Then came the evening, which meant that this was the end of the 5th day. On the 6th day, God felt something was missing in his creation, and so he decided to create something in his own image that would control and take care of everything else that he had created. Man is the most superior creation of God. God took a lot of love and care to create man because he created man in his own image. I created you in my image and place you as master of all living things on the earth. God brought all the beasts and the birds and all living creatures and asked man to name them one by one, and man did so. God put man in control of everything he had created, and he felt that man was his most supreme creation. God saw everything that he had made, and indeed it was very good. And this was the end of the 6th day. By the 7th day, God finished the work that he had done, and he rested from all the work that he had done, and took some rest. So God blessed the 7th day and hallowed it, because on it God rested from all the work in creation. Nah, di video tadi kita udah belajar tentang penciptaan ada apa aja tuh ya, dari yang pertama sampai terakhir. Nah, di penciptaan ini atau di kejadian 1-2 ini kita mau belajar kalau misalkan Tuhan itu mau kita saling menjaga atau saling menolong, saling membantu. Karena Tuhan saat menciptakan semua itu, Tuhan menciptakan dengan kasih. Nah, kasih itu biasanya tuh apa sih adik-adik? Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Nah, kita sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Nah, berarti kita harus menunjukkan kasih Tuhan kepada semua orang. Apalagi pada saat itu di penciptaan itu, Adam dan Hawa mereka mempunyai hubungan yang intim sama Tuhan. Maka itu mereka bisa berbagi kasih mereka kepada lingkungannya, kepada hewan-hewan. Dia menunjukkan rasa atau kasih itu. Karena Tuhan menciptakan semuanya itu dengan kasih Dia, pastinya saat Tuhan sudah selesai menciptakan semuanya, Tuhan mengatakan apa? Tuhan mengatakan bahwa semuanya itu baik. Karena Tuhan menciptakan dengan kasih yang sangat besar untuk kita semua adik-adik. Emang apa aja sih yang Tuhan ciptakan? Wah, dunia itu yang tadi adik-adik lihat tuh videonya. Dunia yang sangat luar biasa ini. Dari gelap, terang, daratan, lautan, terus juga tumbuhan, hewan, sampai manusia. Itu Tuhan ciptakan dengan kasihnya Dia. Wah, luar biasa ternyata kasih Tuhan. Makanya Tuhan bisa menciptakan kamu, kakak,
papa mama, pokoknya semua orang, teman-teman kamu adik-adik. Makanya dari penciptaan ini kita bisa lihat kalau kita bagian dari kisah Tuhan yang sangat besar. Kenapa? Karena kita juga berbagi kasih Tuhan kepada sesama kita. Apalagi Tuhan bilang kalau kita diciptakan menurut gambaran Tuhan, kita diciptakan untuk berbagi kasih Tuhan satu sama lain dan semua ciptaan. Makanya kan dibilang di pelajaran kita ya, manusia adalah makhluk sosial. Maka kita tidak bisa hidup sendiri. Kita pasti butuh orang lain. Kita butuh orang lain, juga orang lain butuh kita, dan kita juga harus saling membantu dan saling menolong. Dan pasti juga saling berbagi adik-adik. Nah, dari bottom line itu, kita belajar Tuhan menciptakan kita untuk saling jaga. Itu bukan hanya tugas Adam dan Hawa di penciptaan, tapi itu juga tugas kita semua. Kalau misalnya kita buang sampah, berarti buang sampahnya di mana? Di tempat sampah. Jangan buang sampah di pohon, di tanah. Nah, coba kalau ada tempat sampah, kita buang tempat sampah. Kalau misalkan belum ada tempat sampahnya, coba kita simpan dulu, kita cari tempat sampah itu. Supaya kita tidak menyakiti atau merusak lingkungan kita. Ingat kata Tuhan apa? Untuk saling jaga. Kita juga belajar loh minggu kemarin, kalau misalkan kita harus mengasihi sesama kita. Ingat dong kata-katanya apa? Nah, kita harus mengasihi sesama dan juga mengasihi Tuhan juga terutama ya. Karena seperti yang Kak Tony juga bilang kemarin, kalau di satu Alkitab itu satu perintah yang Tuhan itu adalah kasih. Kita harus mengasihi. Nah, dari ayat atau dari pasal ini, dari kitab Kejadian ini, kita dikasih tahu nih buat tugas kita tuh juga saling jaga. Yang itu juga lingkungan, hewan, pokoknya semua tuh kita harus saling jaga. Jangan kita buang sampah sembarangan, terus kita dorong-dorong hewannya atau apapun gitu. Nah, kita harus saling jaga. Makanya yuk kita mau kan jadi bagian dari kisah besar Tuhan. Nah, kita ikuti, kita tanamkan, oke, aku akan saling jaga, aku akan saling mengasihi kepada semua orang. Walaupun itu tidak mudah, tapi kita harus bisa melakukannya. Kita praktekkan tiap hari secara pelan-pelan. Makanya kisah Tuhan itu benar-benar luar biasa dan keren banget. Nah, kita mau kan jadi bagian kisah keren itu, luar biasa itu. Yuk kita cerita tentang cara-cara apa aja yang bisa kita lakukan untuk saling jaga dan jadi bagian kisah Tuhan yang keren. Oke? Nah, kita cerita nih di small group ya nanti ya. Jangan lupa ya nanti malam. Oke? Oke adik-adik, itu aja dari Kak Febri dan sekarang kita mau berdoa. Yuk, kita lipat tangannya dan tutup matanya. Tuhan, terima kasih Tuhan atas hari ini, minggu ini Tuhan, kami belajar Tuhan untuk saling menjaga, saling mengasihi Tuhan, walaupun kadang kami tidak mudah untuk mempraktekkannya Tuhan, tapi kami percaya Engkau menuntun dan membimbing kami Tuhan menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dan taat akan perintah Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Yesus, dan juga kami mau berdoa supaya kami sehat selalu, apapun yang kami alami hari ini. Kami tahu bahwa Tuhan selalu menyertai kami dan memberi kami kesehatan dan kekuatan yang luar biasa. Terima kasih Bapak, terima kasih Kristus, dan kami telah selesai. Kami akan kembali lagi Tuhan di onsite ataupun online. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, sampai jumpa di small group nanti malam dan juga kita ketemu lagi di online ataupun onsite. Terima kasih adik-adik. Dah.